Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Aulia dengan NIM 211303110 dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tutorial cara menyelesaikan soal hukum dasar kimia dan stoikiometri. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu perbandingan massa karbon dengan massa oksigen dalam CO2 adalah 3:4. Berapakah massa masing-masing unsur yang terdapat dalam 20 gram gas karbon dioksida? Baik, langsung saja kita bahas. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu kita memisalkan, di mana kita memisalkan faktor pengalih perbandingan massa itu dengan A. Sehingga massa C sama dengan 3A dan massa O sama dengan 4A. Massa C ditambah massa O yaitu menghasilkan CO2. Sehingga 3A ditambah 4A sama dengan 28 gram. 28 gram ini sudah diketahui di soal ya. Selanjutnya, 3A ditambah 4A yaitu 7A. 7A sama dengan 28 gram. A sama dengan 28 gram per 7, sehingga mendapatkan hasil bahwa A itu nilainya 4 gram. Selanjutnya, massa C sama dengan 3A. Lalu 3 kali 4G sama 4 gram sama dengan 12 gram. Dan massa O yaitu 4A, sehingga 4 kali 4 gram yaitu 16 gram. Sehingga massa C yang diketahui yaitu bernilai 12 gram dan massa O yaitu bernilai 16 gram. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu diketahui reaksi bahwa C2H4 ditambah 3O2 bereaksi menjadi 2CO2 ditambah 2H2O. Bila udara mengandung 20% oksigen, berapa liter udara yang diperlukan untuk membakar 2 liter C2H4? Baik, langsung saja kita bahas berdasarkan koefisien O2-nya. Kita langsung saja, volume O2 itu sama dengan koefisien O2 per koefisien C2H4 dikali dengan volume C2H4. Dimana langsung saja kita masukkan, yaitu 3/1 dikali 2 liter sama dengan 6 liter. Nah, yang ditanyakan di soal kan bila udara mengandung 20% oksigen. Nah, karena kandungan O2 itu 20% oksigen, maka volume udaranya itu volume O2 per 20%, yaitu 6 liter per 20% sama dengan 30 liter. Baik, langsung saja next untuk soal yang ketiga. Suatu hidrokarbon CXHY dibakar sempurna dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dan uap air dengan volume yang sama. Tentukan perbandingan X dan Y. Langsung saja kita bahas, kita harus membuat persamaannya terlebih dahulu, yaitu 2CXHY gas ditambah 2X plus per Y O2 gas bereaksi menjadi 2X CO2 gas plus Y H2O gas. Lalu langsung saja kita mengumpamakan volume CO2 itu sama dengan volume H2O, sehingga 2X sama dengan Y. 2X sama dengan Y yaitu 2X sama dengan 1Y. X banding Y yaitu 1:2. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, di mana soalnya pembakaran sempurna gas asetilen dapat ditulis sebagai berikut. C2H2 gas ditambah O2 gas bereaksi menjadi CO2 gas ditambah H2O gas. Jika reaksi dilakukan pada tekanan yang sama, maka perbandingan volume C2H2 banding O2 adalah, langsung saja kita bahas. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu kita harus menyetarakan persamaan reaksinya, di mana di sini sudah disetarakan yaitu 2C2H2 gas ditambah 5O2 gas bereaksi menjadi 4CO2 gas plus 2H2O gas. Nah, berdasarkan hukum Gay-Lussac harus diingat dan hipotesis Avogadro menjelaskan bahwa perbandingan volume gas merupakan koefisien dari reaksi yang bersangkutan, sehingga volume C2H2 banding volume O2 yaitu 2:5. Itu ini ya, 2 dibanding dengan 5. Selanjutnya soal yang kelima, bila dua unsur S dan O dapat membentuk dua senyawa yaitu SO2 dan SO3, bagaimanakah perbandingan massa unsur S dan O?
pada senyawa pertama dan senyawa kedua jika diketahui bahwa ARS-nya itu 32 dan O 16. Terus saja kita bahas perbandingan massa unsur dalam SO2 yaitu S banding O sama dengan jumlah S dikali ARS dibanding dengan jumlah O kali ARO, di mana S banding O itu 1 dikali 32 yaitu jumlah S kali ARS berbanding dengan 2 kali 16 yaitu jumlah O kali ARO. Sehingga S banding O yaitu 32 dibanding 32. Sehingga kita harus mencari FPB dari 32 banding 32 yaitu 1 banding 1. Selanjutnya untuk perbandingan massa unsur dalam SO3. Itu sama dengan caranya seperti perbandingan massa unsur dalam SO2 tadi, di mana S banding O yaitu jumlah S kali RS dan berbanding dengan jumlah O kali ARO. Sehingga 32 dibanding 48. Kita harus mencari FBB dari 32 banding 48 adalah 16. Maka S banding O yaitu 32 per 16 dibanding 42 per 16. Sehingga S banding O-nya yaitu 2 banding 3. Selanjutnya soal yang nomor 6. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 66,3% klor, 26,2% nitrogen, dan 7,5% hidrogen, di mana diketahui bahwa ARN-nya itu 14, hanya itu 1, dan Cl-nya itu 35,5. Sehingga langsung saja kita bahas perbandingan masanya, yaitu sudah diketahui di soal, yaitu N banding H banding Cl, yaitu 26,2% berbanding 7,5% berbanding 66,3%. Sehingga perbandingannya kita langsung saja masukkan dengan AR-nya, yaitu 26,2 per 14 berbanding 7,5 berbanding 1 berbanding 66,3 per 35,5, sehingga akan mendapatkan hasil yaitu 1,87 berbanding 7,5 berbanding 1,87. Sehingga ini kita bulatkan yaitu 1 berbanding 4 berbanding 7. Sehingga rumus empirisnya yaitu N-nya itu 1 yaitu N, H-nya itu 4 yaitu H4 dan Cl-nya itu 1. Sehingga rumus empirisnya yaitu NH4Cl. Selanjutnya soal yang nomor 7. Berapakah volume 11 gram CO2 yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm? Jika diketahui ARC-nya itu 12 dan O-nya itu 16. Langsung saja untuk mencari ini kita menggunakan rumus di mana kita harus mencari pertama yaitu volume gas CO2 sesuai STP, mana yaitu mol kali 22,4 liter V. Sehingga gas CO2 dalam STP yaitu massa CO2 per mR CO2 dikali 22,4. Sehingga massa CO2-nya itu 1, mR CO2 yaitu ARC ditambah 2 kali ARO dikali 22,4. Sehingga yaitu 11 per 44 kali 22,4. Sehingga akan mendapatkan hasil yaitu sebesar 5,6 liter. Baik, selanjutnya untuk soal yang nomor 8. Pembakaran sempurna gas amonia memelurkan gas oksigen dengan persamaan reaksi NH3 gas ditambah O2 gas bereaksi menjadi NO2 gas ditambah H2O gas. Dengan menganggap bahwa kadar oksigen di udara 20%, maka berapa banyak volume udara yang diperlukan untuk membakar 4 liter gas amonia? Persamaan reaksinya yaitu yang pertama kita harus mencari persamaan reaksinya yaitu 4 NH3 gas ditambah 7 O2 gas bereaksi menjadi 4 NO2 gas ditambah 6 H2O gas. Volume gas oksigennya yaitu 7 per 4 dikali 4 liter sehingga mendapatkan hasil 7 liter. Nah, ini diketahui di soal kan volume oksigennya itu 20% sama dengan volume udara. Sehingga 7 liter sama dengan 0,2 volume udara. Sehingga volume udaranya yaitu 7 per 0,2 yaitu mendapatkan hasil 35 liter. Baik, selanjutnya untuk soal yang nomor 9. Untuk dapat digunakan dalam berbagai keperluan, emas murni akan membentuk alloy untuk menambahkan kekuatannya. Suatu alloy emas yang sering dibuat adalah dengan mencampurkan 29,17 gram emas, 3,81 gram perak, dan 5,91 gram tembaga. Tentukan berapa persen kandungan emas dalam campuran atau alloy tersebut. Langsung saja kita bahas.
Massa campuran yaitu 29,17 gram emas ditambah 3,81 gram perak ditambah 5,91 gram tembaga seperti yang sudah diketahui soal, sehingga massa campuran diperoleh yaitu 38,89. Sehingga persen massa emas yaitu massa emas per massa campuran kali 100%, sehingga massa emasnya yaitu kan diketahui 29,17 per 38,89 ini sudah diketahui dalam massa campuran dikali dengan 100%, sehingga mendapatkan hasil yaitu sebesar 75%. Selanjutnya soal nomor 10. Sebanyak 10 gram tembaga direaksikan dengan 20 gram belerang dengan reaksi Cu solid ditambah Es solid bereaksi menjadi CuS solid, di mana ArCu-nya itu 64 dan S-nya 32. Pertanyaannya yaitu yang pertama, manakah yang berlaku sebagai reaksi pembatas? Yang kedua, berapakah gram CuS terbentuk? Dan yang ketiga, manakah zat yang sisa dan berapakah masanya? Baik, langsung saja kita bahas. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mencari mol dari Cu dan S, di mana untuk mencari mol Cu yaitu menggunakan rumus M per ArCu mendapatkan hasil sebesar 0,156 mol. Sedangkan untuk mol S-nya sama dengan rumusnya yaitu mendapatkan hasil sebesar 0,625 mol. Selanjutnya reaksinya yang diperoleh kan tadi Cu solid ditambah Es solid mereaksi menjadi CuS solid, di mana mula-mulanya yaitu Cu-nya yaitu 0,156 mol, S-nya yaitu 0,625 mol, bereaksi dengan 0,156 mol dan 0,156 mol. Ini semua sama, sehingga akan mendapatkan hasil bahwa Cu-nya ini habis, S-nya itu bersisa 0,469 mol dan CuS-nya itu 0,156 mol. Pertanyaan yang pertama, manakah yang berlaku sebagai reaksi pembatas? Nah, yang berlaku sebagai reaksi pembatas yaitu Cu, karena jumlah molnya lebih sedikit dan koefisien antara Cu dan S sama. Yang kedua, berapakah gram CuS terbentuk? Nah, massa CuS yang terbentuk yaitu kita menggunakan rumus N dikali MrCu, di mana N yang diperoleh yaitu 0,156 dan ArCu-nya itu 64 ditambah ArS yaitu 32, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 15 gram. Soal yang terakhir yaitu manakah zat yang sisa dan berapakah masanya? Zat yang sisa adalah S. Ini ya, yang S, Cu-nya ini habis. Massa S yang tersisa yaitu N dikali Ar, sehingga 0,469 dikali 32 yaitu mendapatkan hasil sebesar 15 gram. Baik, sekian tutorial cara mengerjakan soal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.